warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Hilda Zahro, perwakilan dari PPL Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kakak akan mengajarkan adik-adik sekalian pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 bab 3 tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, riya dan nifak. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya menunjukkan rasa tasyakurnya kepada Allah dengan memperbanyak amal ibadah yang ikhlas agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, jika amal ibadahnya disertai riya, maka akan sia-sia karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perlu menjaga hati agar terhindar dari penyakit hati. Di antara akhlak mazmumah adalah riya dan nifak. Materi kita hari ini adalah 1. Menjelaskan tentang pengertian riya dan nifak. 2. Menunjukkan dalil tentang riya dan nifak. 3. Mengidentifikasi perilaku yang termasuk riya dan nifak. 4. Dampak-dampak negatif perilaku riya dan nifak. Yang pertama adalah riya. Pengertian riya. Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal yang sepadan dengan riya adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya. Walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah, kebaikan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sum'ah dengan perbuatan baiknya berarti ingin mendengar pujian dari orang lain terhadap kebaikan yang ia lakukan. Dengan adanya pujian tersebut, akhirnya masyhurlah nama baiknya di lingkungan masyarakat. Dalil tentang riya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'unan nasa wa la yudhkuruna Allaha illa qalilan. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdirilah dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Alangkah meruginya orang-orang yang bersifat riya dan sum'ah, karena mereka bersusah payah mengeluarkan tenaga, harta, dan meluangkan waktu, tetapi Allah tidak menerima sedikit pun amal ibadah mereka. Bahkan azab yang mereka terima sebagai balasannya. Macam-macam riya. Yang pertama adalah riya jali. Riya jali adalah ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk demi mencari pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mencari pujian dari orang lain untuk kebanggaan diri sendiri dan tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu riya kafi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Riya kafi merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar, yang ujungnya sama dengan riya jali, yaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Contoh-contoh riya. Yang pertama, seorang menyumbang masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariyah. Yang kedua, seorang siswa senang melaksanakan sholat duha atau zuhur dengan harapan supaya dapat nilai dari gurunya. Dan masih banyak lagi contohnya bisa kalian lihat di buku siswa halaman 148. Akibat negatif perbuatan riya. Yang pertama,
mendapat dosa besar karena ria termasuk perbuatan syirik kecil. Yang kedua, menghapus pahala amal baik. Ketiga, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena ria sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Cara menghindari perbuatan ria. Yang pertama, berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan ridho terhadap semua amal untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Cukup Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui dan memuji amal ibadahnya. Yang kedua, mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang dilakukan. Ketiga, mengendalikan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang dilakukan. Yang kedua adalah nifak. Pengertian nifak. Secara bahasa, nifak berasal dari kata nafiqo yang artinya salah. Satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya. Nifak juga berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifak juga berarti bermuka dua, pura-pura pada agamanya. Lubang tikus di padang pasir yang susah ditebak tembusannya. Menurut istilah, nifak yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai dengan ucapan dengan perbuatannya. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perbuatan, dan perlakuan. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, maupun sesama manusia. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang nifak yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka sedang mengatakan kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Quran Surat Al-Baqarah ayat 14. Macam-macam nifak. Yang pertama ada nifak iktikadi, adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Yang kedua, nifak amali, yaitu kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berkata ia selalu berdusta, apabila berjanji selalu tidak ditepati, dan apabila dipercaya selalu berkhianat. Contoh perbuatan munafik yang pertama adalah hanya berpikir jangka pendek, yaitu keyakinan duniawi semata. Yang kedua, enggan melakukan sholat, walaupun melakukan sholat pasti karena paksaan orang lain. Yang ketiga, terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan hianat. Akibat buruk sifat nifak bagi diri sendiri, yang pertama, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Yang kedua, tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang ketiga, mendapat siksa yang amat pedih kelak di hari akhir bagi orang lain. Yang pertama, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sehingga sekitarnya merasa malu karenanya. Kedua, membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan atau perbuatannya yang tidak menentu. Upaya menghindari sikap nifak. Adapun upaya menghindari sikap nifak antara lain menyadari bahwa 1. Nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, nifak akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, nifak tidak sesuai dengan hati nurani manusia, termasuk hati munafik sendiri. Keempat, kejujuran menentamkan hati dan senantiasa disukai dalam pergaulan.
Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Di kolom deskripsi ada link untuk latihan dan absensi kelas. Silahkan diklik dan diisi ya. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.